Alhamdulillah, ternyata ada dua hal yang ganjel. Yang dua hal ini kemudian jadi susah dikompromikan antara Rasulullah SAW dengan kekuatan kafir Quraisy. Dua hal itu adalah yang pertama tauhid. Ini nggak bisa dikompromikan, susah, nggak ketemu. Rasulullah mengusung satu Tuhan, orang-orang kafir Quraisy banyak Tuhan. Lata, Uzza, Manat, Hubal, 360 berhala ada di sekitar Ka'bah. Jadi itu trennya. Biasanya susah menerima yang satu ini susah. Ini jadi batu ganjalan yang nggak bisa dikompromi. Dan ini terbawa sampai puluhan tahun. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah. Nanti terjadi perjanjian Hudaybiyah itu 8 Hijriah. Itu artinya setelah 21 tahun, 13 tahun di Mekah plus 8 tahun di Madinah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Gitu. Baru ketahuan ternyata akar masalahnya memang ini tauhid. Gitu. Apa yang terjadi? Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah SAW bikin teks perjanjian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Apa yang terjadi? Ini gue gak setuju nih Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lihat. Artinya memang ini akarnya. Itu setelah 21 tahun gitu. Terjadi perjanjian dia dari bisah kenabian 13 tahun di Mekah plus 8 tahun. Ternyata masalahnya memang itu. Mereka tuh gak siap gitu ngakui Allah sebagai Tuhan. Dicoret itu Bismillah. Yang kedua, Muhammad ini bukan Rasul, Muhammad ini Abdullah. Emang itu masalahnya gitu. Ini nggak bisa dikompromi dan itu berakar puluhan tahun. 21 tahun kemudian baru terbukti ternyata ini masalahnya. Kenapa orang-orang kafir Quraisy nggak bisa toleran dan Islam juga nggak memberikan ruang? Ini yang pertama, tauhid nggak ketemu sehingga nggak bisa koalisi. Yang kedua, persamaan hak. Manusia dilahirkan, diciptakan sama di hadapan Allah. Nggak ada perbudakan, nggak ada yang dibudakin, nggak ada yang memperbudak. Gitu. Manusia sama. Seorang Bilal bin Rabah bisa duduk bareng dengan Utsman bin Affan. Seorang Zaid bin Haritsah bisa duduk bareng dengan Utsman bin Affan. Gitu. Ternyata ini juga jadi batu ganjalan yang luar biasa bagi orang-orang kafir Quraisy. Ini terbukti belum? Ketika Futuh Makkah. Wah. Ketika Makkah jatuh, banyak mu'alaf Arab bangsawan Quraisy yang masuk Islam, entah terpaksa atau tidak terpaksa, tapi yang jelas masuk Islam. Hampir sekitar 2.000 orang tokoh Quraisy masuk Islam di Futuh Makkah. Karena di Hunain itu ada 12.000 pasukan Nabi. Padahal Nabi ketika menjatuhkan Makkah itu 10.000. Jadi hampir sekitar 2.000 orang mu'alaf. Dan itu banyak bangsawan Quraisy. Ketika Futuh Makkah itu Bilal naik ke atas Ka'bah, menyuarain azan. Naik ke atas Ka'bah menyuarakan azan. Apa kata bangsawan Quraisy? Ya, budak begini dia mau jadi apa nih? Tuh, lihat begitu budak naik ini mau jadi apa gitu. Artinya dia gelisah gitu ketika budak itu naik. Emang dia di situ kendalanya. Harusnya budak bangsawan. Gua mau ngaji, kalau pengajian gua jangan ada Bilal di situ. Jangan ada Zaid di halakoh budak. Kita di halakoh nggak level. Jadi begitu naik Bilal gelisah dia. Ya kalau begini apa jadinya kita toleran. Begitu Bilal naik, kalau budak-budak kayak begini gimana tuh? Itu setelah 23 tahun. Ternyata emang itu jadi batu sandungan yang luar biasa. Dua sentral itu yang kemudian menarik. Kenapa kemudian Rasulullah itu nggak bisa berkoalisi dengan kekuatan kafir Quraisy? Rasulullah itu mengambil jalan konfrontasi, padahal jalan Rasul perang. Gitu. Risikonya nggak main-main, habis. Sosial masalah sosial ekonomi Madinah, sosial ekonomi sahabat habis, usaha pribadi ditekan, intimidasi. Gitu. Arti di atas kertas nggak akan jadi pilihan. Gitu.
apalagi seorang politisi, ini nggak akan jadi pilihan. Sebagaimana juga tawaran Rasulullah SAW, tawaran orang-orang kafir Quraisy pada Rasulullah nggak akan jadi pilihan buat seorang politisi. Gitu. Rasulullah ngambil nggak tawaran itu? Nggak diambil. Utbah bin Rabi'ah, ini seorang cendekiawan di masyarakat Quraisy, datang kepada kumpulan Abu Jahal waktu itu, gitu. Karena penyiksaan ternyata tidak menghentikan jalan dakwah Rasulullah SAW. Karena Utbah kemudian datang kepada mereka dan meminta izin. Gimana kalau saya izin, saya mau dialog sama Muhammad. Seorang cendekiawan ya. Seorang cendekiawan mengusulkan itu ya wajar, pantasnya. Sehingga akhirnya didukung oleh Abu Jahal dan yang lainnya. Karena ternyata itu ide bagus. Kenapa? Karena penyiksaan tidak bisa menghentikan lagi dakwah Rasulullah SAW. Karena Utbah bin Rabi'ah datang kepada Rasulullah SAW dan mengajak dialog. Win-win solution. Nah, kan gitu. Ya udah lu gak usah ribut dah, lu seneng gue seneng. Nah, apa sih yang mau dicari? Ya Muhammad, ayo anak saudaraku, ente tuh udah bikin rusuh, ente udah bikin pecah belah umat, ente udah bikin rusak persatuan. Itu Utbah bin Rabi'ah. Jadi Rasulullah tuh udah dituduh sebagai pemecah belah, udah dituduh sebagai perusak persatuan, gitu. Itu di zaman Rasulullah, artinya ini tuh udah disematkan ke Nabi bahwa Nabi itu perusuh sebagai pemecah belah umat, sebagai perusak persatuan. Udahlah kita cari bagusnya aja dah. Ane nawarin berapa tawaran, kalau ente mau, mudah-mudahan ente mau salah satu tawaran ane. Gitu. Ane nawarin berapa tawaran, mudah-mudahan ente bisa ada yang minat gitu tawarannya. Apa kata Utbah? Mungkin nanti mau jadi orang paling kaya kali ya. Ini kan wajar nih, ini ideologi manusia nih. Ini manusiawi gitu. Kalau orang pasti akan mikir ini gitu. Tokoh-tokoh pembaharu, tokoh-tokoh perubahan, revolusioner, orang-orang hebat yang merubah itu pasti nggak jauh-jauh dari sini gitu. Makanya Utbah ini sangat manusiawi, dia paham banget psikologis manusia dan Utbah mencoba memanusiakan Rasulullah. Rasulullah juga orang, apa dia nggak suka harta gitu, nggak ditawarin. Apa itu dia orang kaya? Kami kumpulkan semua harta yang ada biar itu jadi orang kaya. Gitu. Nabi terdiam. Yang kedua, mungkin nanti mau jadi orang mulia, biar kita angkat kamu menjadi pemimpin yang kita siap melaksanakan perintah kamu. Tuh ya Utbah jadi pemimpin. Yang ketiga, mungkin kita mau jadi raja. Ntar kita bisa siapin orang-orang dan kita angkat kamu jadi raja. Dan yang terakhir, mungkin nanti mau cari tabib, menjadi dokter untuk membuang jin yang ada di dalam diri kamu. Gitu. Kita akan cari tabib yang paling baik untuk mengusir jin yang merasuk dalam tubuh kamu. Dan ente nggak usah hitung-hitung biayanya, nggak usah dipikirin. Wah, Utbah bin Rabi'ah. Ini cendekiawan nih, bukan orang biasa, orang pintar. Rasulullah terdiam. Turun surat Al-Fussilat ayat 1 sampai 13. Sampai ayat 13 Nabi mulutnya ditutup sama Utbah. Udah cukup. Udah cukup. Kenapa? Rasul mendudukan Rasulullah sebagai pemberi peringatan. Artinya apa? Gua nggak perlu itu semua. Nggak perlu kekayaan, nggak perlu jabatan, nggak perlu raja, nggak perlu gitu. Kenapa? Aneh itu pembawa peringatan. Jadi cukup ente nerima peringatan aneh, selesai udah. Ente nggak usah sibuk-sibuk ngurusin harta yang banyak, ngurusin jabatan, ngurusin raja, nggak usah sibuk-sibuk itu. Ente terima, selesai udah. Gitu. Didudukin. Maka di ayat ke-13 Utbah langsung nutup mulut Rasul. Udah cukup. Udah. Artinya Utbah ngerti bahwa tawaran itu nggak mengusik hati Rasulullah SAW. Wah, ini orang nggak bisa. Udah Utbah menutup. Sampai selesai. Enggak. Datang lagi rombongan. Sekarang kalau Walid bin Mughirah, ini tokoh lebih kaliber lagi dari Utbah. Nawarin yang ditawarin sama Utbah plus gadis tercantik di Mekah. Karena bisa jadi Muhammad senang wanita.
Dan ini manusia, ini logika manusia. Itu logika manusia. Kalau kita pakai logika manusia, kita ambil nggak? Ambil lah. Kalau kita udah pegang kekuasaan, teknis kita atur. Kalau gue udah jadi raja, gampang. Ya, kalau gue udah punya harta kaya, gampang. Teknis itu, ambil aja dulu. Ini kan logika manusia itu akan ada. Padahal ketika bicara Islam, logikanya bukan logika manusia, logikanya logika ilahiyah. Logika ilahiyah. Karena kemudian Rasulullah mengatakan, oh ini kita ambil dulu nih, udah jadi raja sih. Ya, emang kita mau berjuang hari ini menjadi apa? Menjadi pemimpin. Kan? Kalau udah jadi pemimpin, kita akan bisa menguasai. Itu setengah mati nih. Sekarang dikasih tuh kepemimpinan. Bahkan udah tahu juga kita akan taat dengan apa yang kamu perintah. Selesai itu sebenarnya, tapi nggak diambil gitu sama Rasulullah selesai gitu. Seperti juga Rasulullah mengambil jalan kerja, harus konfrontasi, bukan koalisi kan? Kekuatan kufur gitu. Kenapa? Saya ternyata ada hal-hal yang harusnya kita lihat dalam dimensi-dimensi ilahiyah gitu. Tidak melulu dimensi manusiawi. Ini jadi penting. Kalau waktu itu diterima, pertanyaan besar adalah, lalu apa ukurannya orang yang istiqomah dengan yang tidak istiqomah? Jadi gak ada ukurannya. Terima aja dulu lah, nanti abis itu kita tegakin Islam. Atau yang kedua, emang ini yang gue cari nih. Antara orang yang mau berjuang sesungguhnya dengan orang yang mau cari kepentingan. Ada apa di situ? Ada subhat. Ada subhat di situ. Maka saya tentukan ada dua senjata yang dipakai. Senjata yang pertama senjata syahwat, yang kedua senjata subhat. Nah di sini ada subhat. Karenanya banyak ulama-ulama mengatakan kalau mau berjuang untuk Islam, caranya harus Islam. Gitu. Maka Rasulullah SAW ngajarin caranya begini. Gitu. Ini kan menarik. Yang diambil jalan terjal, bukan jalan enak, jalan penuh nikmat, nggak ketemu. Jalan terjal. Ini disyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa sumber Islam nanti akan berpisah dengan kekuasaan. Islam dulu bersatu sama kekuasaan, tapi kata Nabi nanti dia akan terpisah, Islam sama kekuasaan. Kalau ini terjadi, kata Rasul, kamu harus ada di pihak Islam, bukan di kekuasaan. Artinya apa? Ente harus jadi oposisi kekuasaan, bukan oposisi terhadap Islam. Harus jadi oposisi terhadap kekuasaan. Kalau Islam sudah terpisah dari kekuasaan, ente harus ada di Islam. Jangan ada di kekuasaan, harus ada di Islam. Kalau sudah begitu, pilihannya cuma dua. Kalau sudah terpisah dan ente ngambil Islam, pilihannya cuma dua kata Rasul. Kalau ente melawan, ente dihabisi. Kalau ente masuk sistem mereka, ente akan disesatkan. Pilihannya sulit. Kalau ente melawan, habis. Kalau ente bergabung, sesat. Sahabat saya bertanya, ya Rasulullah, terus kalau kita ngadepin masa kayak gitu, kita gimana? Kata Rasulullah, kandalah kamu menjadi pengikut seperti pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Isa, konsisten dengan kebenaran, mati dalam kebenaran. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir besi, ada di antara mereka yang dipendam, ada dari mereka yang ditarik dengan pundak, cahaya. Tapi mereka terus istiqomah sampai Allah menangkan agama ini di atas semuanya. Itu pesan terakhir Rasulullah SAW. Allah melihat hadis kayak begini, wah ini ide radikal, ini radikalisme, ini terorisme. Jadi itu yang kemudian terjadi. Rasulullah
justru konfrontasi dengan kekuatan Quraisy, bukan berkoalisi, bukan bergabung, walaupun sebenarnya banyak isu-isu sentral yang bisa dibangun tanpa harus konfrontasi. Bisa ngambil jalan-jalan lunak tanpa harus melewati jalan-jalan terjal penuh panjang penuh batu. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin memberikan subhat di dalam perjuangan.